Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hakim Darmawan dari kelas 2B dengan NIM 24020063. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor listrik DC atau direct current motor. Motor listrik DC adalah perangkat elektromekanis yang mengubah energi listrik arus arah atau DC menjadi energi mekanik berupa gerak rotasi atau putaran. Motor ini bekerja berdasarkan prinsip interaksi antara medan magnet dan arus listrik untuk menghasilkan gaya atau torsi yang memutar rotor. Prinsip kerja dari motor DC didasarkan pada hukum Lorentz, yaitu bahwa arus listrik yang mengalir melalui penghantar dalam medan magnet akan menghasilkan gaya yang mendorong penghantar tersebut untuk bergerak. Motor listrik DC pertama kali dikembangkan pada abad ke-19 dan masih digunakan secara luas hingga saat ini karena kemampuannya dalam memberikan kontrol, kecepatan, dan torsi yang baik. Motor listrik DC sering digunakan pada sistem yang memerlukan kontrol yang presisi seperti kecepatan variabel, contohnya mesin konveyor, robotika, kendaraan listrik, dan juga banyak peralatan industri lainnya. Selanjutnya kita masuk ke komponen utama motor DC. Yang pertama ada stator. Stator sendiri adalah bagian diam dari motor yang menghasilkan medan magnet atau menggunakan magnet permanen atau juga elektromagnet. Stator adalah bagian tetap dari motor DC yang menyediakan medan magnet tempat rotor berputar. Medan magnet yang digunakan pada motor ini adalah medan magnet kecil atau PLDC. Kemudian elektromagnet atau field winding digunakan pada motor DC seri, shunt, atau juga kompon. Fungsi utama dari stator adalah menghasilkan medan magnet yang akan berinteraksi dengan arus listrik dalam rotor untuk menghasilkan gaya gerak atau torsi. Kedua ada rotor atau armatur. Rotor sendiri adalah bagian berputar yang terdiri dari kumparan berarus listrik. Rotor adalah bagian yang berputar yang terdiri dari kumparan kawat atau belitan armatur yang membawa arus listrik. Ketika arus mengalir melalui kumparan ini dan terkena medan magnet dari stator, timbul gaya Lorentz yang menyebabkan putaran atau torsi. Rotor biasanya terdiri dari kumparan kawat tembaga laminat inti besi untuk meminimalisir arus eddy poros atau shaft yang menghubungkan rotor ke beban luar. Yang ketiga ada komutator. Komutator sendiri adalah cincin terbelah yang membalikkan arah arus di rotor setiap setengah putaran agar putaran terus berlanjut. Komutator sendiri adalah bagian berbentuk silinder seperti gambar di samping yang tersusun dari segmen-segmen logam konduktor dan terpasang pada poros motor. Fungsi dari komutator sendiri adalah membalikan arah arus listrik dalam kumparan setiap setengah putaran agar arah torsi yang dihasilkan tetap sama dan rotor terus berputar dengan lancar. Yang keempat ada sikat atau buses. Sikat sendiri adalah penghubung arus listrik antara sumber DC dan komutator, biasanya dari karbon seperti di samping komutator atau sikat atau brus juga adalah komponen yang menempel pada komutator dan berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari sumber daya eksternal ke kumparan melalui komutator, biasanya terbuat dari karbon seperti di samping. Selanjutnya ada poros atau shaft. Poros sendiri adalah bagian yang meneruskan putaran dari rotor ke beban mekanik. Poros adalah bagian yang terpasang pada rotor yang menjadi media transmisi tenaga putar dari motor ke beban mekanik seperti roda, gearbox, kipas, dan lain-lain. Selanjutnya yang keenam ada kumparan atau winding.
Kumparan sendiri adalah lilitan kawat penghantar atau biasanya kawat tembaga yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dan membentuk medan magnet atau merespons medan magnet untuk menghasilkan gerak mekanik. Kumparan sendiri merupakan bagian vital dalam konversi energi listrik menjadi energi mekanik di dalam motor listrik DC. Kumparan kawat tembaga yang dililitkan kepada inti besi rotor, disitulah arus listrik menciptakan medan magnet yang berinteraksi dengan medan stator. Kemudian ada prinsip kerja dari motor listrik DC. Ada yang pertama, arus DC mengalir ke rotor melalui sikat dan komutator. Kedua, medan magnet stator berinteraksi dengan arus di rotor menciptakan gaya Lorentz. Yang ketiga, gaya ini menghasilkan torsi yang memutar rotor. Keempat, komutator membalikan arah arus setiap 180 derajat untuk mempertahankan arah putaran. Jadi ketika arus listrik mengalir melalui kumparan atau armatur yang berada pada medan magnet dari stator, akan timbul gaya yang menyebabkan kumparan tersebut berputar. Langkah kerja sederhananya, arus listrik DC mengalir dari sumber, kemudian ke burst, ke komutator, dan juga ke kumparan. Interaksi arus dan medan magnetnya menghasilkan gaya Lorentz dapat membuat rotor atau armatur berputar. Komutator kemudian membalikan arah arus setiap setengah putaran agar putaran tetap satu arah. Putaran rotor menggerakkan poros atau shaft. Kemudian dari langkah-langkah tersebut bisa menghasilkan energi mekanik. Selanjutnya ada jenis-jenis motor DC. Yang pertama ada motor DC sumber magnet permanen. Konstruksi dari motor DC sumber magnet permanen menggunakan magnet permanen untuk menghasilkan medan magnet sehingga tidak memerlukan beritan medan. Yang kedua, jenis motor DC penguat terpisah atau separately excited DC motor. Konstruksi dari motor DC penguat terpisah adalah belitan medan atau field winding dan jangkar atau armatur terpisah. Keduanya memerlukan sumber daya eksternal. Yang ketiga, motor DC shunt atau shunt wound DC motor. Konstruksi dari motor DC shunt adalah belitan medan yang dihubungkan paralel dengan belitan jangkar. Yang keempat, ada motor DC series wound DC motor. Konstruksi dari motor DC seri yaitu belitan medan yang dihubungkan dengan seri belitan jangkar. Yang kelima, motor DC compound atau compound DC motor. Konstruksi motor DC compound adalah gabungan motor shunt yang shunt dan seri dengan dua belitan medan satu seri dan satu paralel. Jadi pada motor DC compound ini adalah perpaduan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian ada keuntungan motor DC. Motor DC sendiri memiliki keunggulan atau keuntungan yang bisa tergolong cukup menguntungkan. Yang pertama ada kontrol kecepatan mudah dengan tegangan. Keuntungan yang kedua adalah torsi awal yang tinggi, cocok untuk aplikasi yang berat. Jadi gerakan awal motor DC ini sangat tinggi, jadi sehingga cocok bisa diaplikasikan kepada penggunaan mesin-mesin yang berat. Kemudian responnya cepat terhadap perubahan beban. Motor listrik DC ini juga memiliki respon yang cepat terhadap perubahan beban. Misal beban yang diberikan ringan kemudian berat dan gayanya akan mengikuti seperti itu. Dari keuntungan kita masuk ke kerugian. Jadi setiap ada keuntungan pasti ada kekurangannya. Setiap ada kelebihan ada kekurangannya, dan juga keuntungan pasti ada kerugiannya. Kerugian motor DC ini adalah perawatan rutin yang harus rutin karena sikat dan komutatornya bisa
cepat aus atau juga terkikis. Kemudian kerugian yang kedua, efisiensi lebih rendah dibanding AC dan AC pada daya besar. Kerugian yang ketiga juga motor DC harganya lebih mahal. Ini ada pengaplikasian motor DC pada sistem industri, bisa digunakan pada konveyor dan juga robotik. Biasanya alat-alat yang digunakan secara presisi untuk memindahkan barang agar bisa cepat. Terus juga aplikasi motor DC pada transportasi, contohnya ada pada kereta dan juga mobil listrik. Selanjutnya aplikasi motor DC pada elektronik, contohnya kipas, mainan mobil-mobilan seperti mobil remote dan juga alat medis. Di sini ada permasalahan dari motor DC. Di sini ada sebuah motor yang dihubungkan ke sumber tekanan 12 volt. Jika hambatan total pada motor adalah 3 ohm, berapakah arus yang mengalir melalui motor saat dijalankan? Jawabnya menggunakan hukum ohm. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dan penjelasan dari saya mengenai motor listrik DC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.